Halo, selamat pagi, salam. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan baik, Bu. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita pada pagi ini. Silakan Angie, bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini tolong kami dalam pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Materi kita hari ini berjudul Hidup Beriman dan Berpengharapan. Terdapat dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan, menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan, menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman dan berpengharapan, serta apa alasan memilih tokoh tersebut. Anak-anak sudah siap mengikuti materi ini? Tetap semangat! Siap, Bu. Manusia beragama diharapkan memiliki iman yang teguh supaya mampu mewujudkan imannya dalam sikap hidup sehari-hari. Namun dalam kehidupannya, terkadang kita menyaksikan orang yang menunjukkan sikap hidup yang berlawanan dengan ajaran agamanya. Beragama dan beriman adalah dua unsur yang saling berkaitan tetapi berbeda. Dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 14-17 tertulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, iman harus diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Manusia beragama belum tentu beriman. Seseorang dapat memeluk agama tertentu dan tertulis di KTP maupun dokumen lainnya, namun hidupnya tidak sesuai dengan ajaran imannya. Hal itu menunjukkan bahwa beragama tidak selalu sejalan dengan beriman. Idealnya, manusia beragama haruslah beriman. Untuk memahami makna iman dan pengharapan, Ibu memberikan sebuah gambaran seperti ini. Ada sebuah perahu dengan dua buah dayung. Dapatkah kalian sebutkan apa fungsi dari dua buah gayung tersebut? Saya, Bu. Dayung yang menggerakkan perahu. Ya, benar anak-anak. Dayung berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu. Jika tidak ada dayung, maka perahu tidak akan jalan. Fungsi iman dan pengharapan diibaratkan seperti dayung dan perahu. Jadi, jika tidak ada iman dan pengharapan, maka kehidupan tidak akan jalan. Tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah air, sungai, ataupun danau, dan pada akhirnya dapat terdampar ataupun tenggelam. Begitu juga kehidupan, jika tanpa iman dan pengharapan, maka kamu hidup tanpa tujuan, terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Sekarang kamu dapat menyimpulkan secara bersama-sama pengertian iman dan pengharapan, serta apa kaitannya antara iman dan pengharapan. Silakan. Saya, Bu. Beriman berarti mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan, dan karena itu, kamu terpanggil untuk bersaksi tentang firman Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Adapun kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya, Bu. Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Tiap orang mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia. Harapan ini adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman, maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup, karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Tanggapan bagus anak-anak. Pengharapan orang Kristen bukan hanya di masa kini saja, tapi juga bagi masa depan yang lebih baik, bagi kehidupan kekal di surga. Bagi orang Kristen, iman dan pengharapan terarah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kamu percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus dan menaruh pengharapan akan janjinya, yaitu menyelamatkan, memerdekakan, serta menyertai hidup kamu selalu. Selanjutnya, siapakah tokoh Alkitab yang dapat kalian jadikan teladan iman dan pengharapan? Saya, Bu. Daniel dan kawan-kawannya.
Mereka tidak menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar, meskipun hukuman mati yang akan mereka terima. Jawaban bagus, Nak. Menghadapi hukuman mati, Iman, Daniel, dan kawan-kawannya tetap teguh. Pengharapan mereka semakin kuat kepada Allah penyelamatnya. Allah meluputkan mereka dari kematian. Kobaran api yang menyala-nyala tidak mampu memusnahkan mereka karena Allah telah menyelamatkan mereka. Bu, saya boleh bertanya? Bagaimana iman dan pengharapan kita dapat tumbuh? Pertanyaan yang bagus, Nak. Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh. Laksana tumbuhan, ia membutuhkan pupuk untuk bertumbuh, yaitu ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Mintalah Roh Kudus membantu menerangi akal budi kamu supaya dapat memahami isi Alkitab dengan baik. Kamu membutuhkan bimbingan dalam memahami isi Alkitab. Kamu dapat membaca Alkitab secara pribadi dan mengikuti kelompok pemahaman Alkitab. Kamu dapat meminta bimbingan dari pendeta, majelis jemaat, ataupun orang tua kamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di usia kamu sebagai remaja ada banyak tantangan yang harus kamu hadapi. Terkadang kamu mampu menghadapinya dan mungkin terkadang kamu kalah dan menyerah, ataupun ragu bahkan putus asa. Ingat janji Tuhan tidak akan dikecewakan. Silakan baca dalam Roma pasal 5 ayat 5, tidak akan dipermalukan, Roma pasal 9 ayat 33, memperoleh pertolongan Tuhan, Mazmur 37 ayat 24, memperoleh pembelaan Allah, Zakaria 2 ayat 8, memperoleh berkat, Ulangan pasal 8 ayat 18 sampai 20, memiliki jaminan hidup kekal, Yohanes 3 ayat 16, memperoleh kekuatan, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, memperoleh penghiburan, Matius pasal 5 ayat 4. Silakan dibaca di rumah, kemudian dilakukan dalam kehidupan kita. Masih tetap semangat anak-anak? Sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kamu. Supaya kamu bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kamu membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.